Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Ria Haryani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mengenai visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan aset potensi, atau peluang mendefinisikan tujuan, memprovokasi, atau menginisiasi perubahan. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada dan menemukan hal positif. Gali mimpi. Pada tahap gali mimpi, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Jabarkan rencana. Pada tahap ini, kita dapat mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Terakhir, atur eksekusi. Tahapan ini berguna untuk menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Berikut ini adalah visi saya sebagai guru penggerak. Visi guru penggerak terwujudnya murid yang beriman, bertakwa, cerdas, berkarakter profil Pancasila. Kalimat prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui pembelajaran berbasis masalah. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui pembelajaran berbasis masalah? Tindakan atau penyelidikannya, pertama mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran tentang pentingnya meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, mencari referensi atau jurnal dan praktik baik dari tokoh guru tentang cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan rekan sesama guru tentang ide meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah teman guru yang memiliki pengalaman berhasil meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui pembelajaran berbasis masalah? Pertanyaan yang kedua, aktivitas seperti apa yang menurut murid membuat mereka memiliki nalar kritis
Yang ketiga, situasi seperti apa dalam pembelajaran yang dapat memunculkan nalar kritis murid. Yang keempat, keterampilan apa yang saya miliki untuk menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid melalui pembelajaran berbasis masalah. Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, mencari contoh nyata pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar murid melalui observasi kelas guru, membaca literatur, dan kolaborasi dalam mengajar. Yang kedua, melakukan wawancara dengan kepala sekolah atau guru atau murid dan orang tua tentang pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan guru yang berhasil meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui pembelajaran berbasis masalah. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul jika pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid telah terjadi? Yang kedua, bagaimana cara saya mencari solusi jika terjadi kesalahan selama melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama, membuat lembar deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak melalui survei. Contoh hasilnya, saya lebih toleran pada murid dan menuntun murid mengambil pelajaran dari apa yang mereka pelajari dan tidak menghakimi mereka. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasilnya, saya terlatih membuat pertanyaan pemandu yang mengandung masalah untuk memancing nalar kritis murid. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat dalam pembelajaran melalui wawancara. Contoh hasilnya, murid tidak merasa takut salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaiki diri, dan berani berpendapat. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Yang kedua, terobosan apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Yang ketiga, apa strategi pembelajaran yang dapat dilakukan pada tahap awal praktik di kelas? Tindakan atau penyelidikannya, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog dengan murid tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan bernalar kritis melalui pembelajaran berbasis masalah, kemudian apa saja hasil yang diharapkan menunjukkan sikap bernalar kritis siswa. Kemudian melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program debat sains, book sharing, dan budaya literasi baca. Langkah terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan nalar kritis murid? Kedua, siapa yang bisa diajak berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid ini agar dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang ketiga, siapa yang akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini? Kemudian bagaimana tindak lanjut kegiatan pembelajaran berbasis masalah ini? Tindakan atau penyelidikannya, membuat jadwal kegiatan pembelajaran, kemudian mengajak kepala sekolah atau rekan guru melakukan observasi di kelas saya setiap jadwal yang ditentukan, kemudian melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Demikian saja rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mencapai visi guru penggerak. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.